Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sela Mustika Sari dengan NIM 22202020186 dari kelas PAI-F, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi, MPDI. Cabang-cabang filsafat. Sebagai suatu ilmu, filsafat bertanya dan menyelidiki hakikat dan ciri khas umum dari seluruh realitas. Namun, secara konkret, objek studi filsafat difokuskan pada bagian-bagian tertentu saja dari realitas. Pembatasan itu menandakan adanya cabang-cabang filsafat. Filsafat merupakan bidang studi sedemikian luasnya sehingga diperlukan pembagian. Cabang-cabang filsafat terbagi menjadi 4 bidang induk. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan. Yang kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan. Yang keempat, sejarah filsafat. Filsafat tentang pengetahuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, epistemologi. Yang kedua, logika. Yang ketiga, kritik ilmu-ilmu. Filsafat tentang keseluruhan kenyataan. A. Metafisika umum ontologi. B. Metafisika khusus terdiri dari 1. Teologi metafisik, 2. Antropologi, 3. Kosmologi. Filsafat tentang tindakan terbagi menjadi 2, yaitu etika dan estetika. Sejarah filsafat. Pembagian filsafat berdasarkan pada struktur pengetahuan filsafat yang berkembang sekarang ini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu filsafat sistematis, filsafat khusus, dan filsafat keilmuan. Filsafat sistematis terdiri dari A. Metafisika, B. Epistemologi, C. Metodologi, D. Logika, E. Etika, F. Estetika. Filsafat khusus terdiri dari A. Filsafat seni, B. Filsafat kebudayaan, C. Filsafat pendidikan, D. Filsafat sejarah, E. Filsafat bahasa, F. Filsafat hukum, G. Filsafat budi, H. Filsafat politik, I. Filsafat agama, J. Filsafat kehidupan sosial, K. Filsafat nilai. Filsafat keilmuan terdiri dari A. Filsafat matematik, B. Filsafat ilmu-ilmu fisik, C. Filsafat biologi, D. Filsafat linguistik, E. Filsafat psikologi, F. Filsafat ilmu-ilmu sosial. Cabang utama filsafat. Dalam studi filsafat, untuk memahaminya secara baik, paling tidak kita harus mempelajari 5 pokok, yaitu metafisika, epistemologi, logika, etika, dan sejarah filsafat. Metafisika. Aristoteles menyebut metafisika sebagai filsafat pertama. Menurutnya, setiap ilmu bertugas mencari penyebab tentang objek yang diselidiki. Agar pengetahuan mengenai suatu benda atau kejadian menjadi lengkap, maka pengetahuan itu mesti menyangkut 4 penyebab, yaitu penyebab material, material cause, penyebab formal, formal cause atau esensi, penyebab efisien, efisien cause, dan penyebab final, final cause. Setiap ilmu membatasi penyelidikannya hanya pada penyebab-penyebab cause tertentu dan belum menyentuh penyebab pertama atau sebab terdasar realitas. Epistemologi. Epistemologi dibentuk oleh 2 kata bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti bahasa atau ilmu. Epistemologi berarti ilmu tentang pengetahuan. Metode epistemologi. 1. Empirisme, 2. Rasionalisme, 3. Kritisisme, 4. Intuisionisme, 5. Metode ilmiah. Logika. Secara etimologis, logika berasal dari kata bahasa Yunani logiker, dibentuk dari kata dasar logos yang berarti ucapan, bahasa, pengertian, akal budi. Ilmu ialah logikos, berarti apa yang dapat dimengerti dan dikatakan atau diucapkan. Karena pikiran berfungsi dengan baik, teratur, sistematis, dan masuk akal. Berarti
Logis berhubungan baik dengan pemikiran maupun bahasa, baik pengertian maupun ungkapan atau pernyataannya. Kata sifat logis berarti masuk akal. Pernyataan pes yang logis mengekspresikan proses bernalar secara tertib dan teratur. Logika terbagi menjadi dua, yaitu 1. Logika induktif, 2. Logika deduktif. Etika atau filsafat perilaku sebagai satu cabang filsafat membicarakan tindakan manusia dengan penekanan yang baik dan yang buruk. Terdapat dua hal permasalahan, yaitu yang menyangkut tindakan dan baik buruk. Apabila permasalahan jatuh pada tindakan, maka etika tersebut sebagai filsafat praktis. Etika terbagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Biasanya, sejarah filsafat ini memuat berbagai pemikiran kefilsafatan yang beraneka ragam, mulai dari zaman pra-Yunani hingga zaman modern. Juga dengan mengetahui pemikiran filsafat para ahli pikir, filosof ini akan didapat berbagai ragam pemikiran dari dahulu hingga sekarang. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.